Halo semuanya, perkenalkan aku Natania Priscilla Lohei dengan NIM 3333240146 dari kelompok 13 tutorial statistika 1. Di sini aku akan membahas mengenai tugas mingguan tutorial statistika 1 modul ketiga. Jadi di sini ada 3 soal. Untuk soal yang pertama itu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Di sini kita diminta untuk menentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Jadi di sini untuk soal yang pertama, kita bisa pakai distribusi Weibull. Kenapa? Karena distribusi Weibull ini digunakan untuk menganalisis waktu lama bertahan suatu objek. Jadi untuk soal yang pertama ini, pertama-tama kita bisa ke software RStudio. Nah, di sini untuk soal yang pertama, kita input dulu parameternya. Ada alfanya 2,5, betanya 10, T-nya itu yang mau kita cari yaitu 14 minggu dan juga S-nya itu untuk syaratnya yaitu 6 minggu. Nah, di sini pertama-tama kita masukin sintaks T dibagi beta pangkat alfa untuk kita dapetin probabilitas dari 14 minggu tersebut. Terus kita masukin sintaks yang S dibagi beta pangkat alfa untuk dapetin probabilitas dari syaratnya 6 minggu tadi. Nah, untuk probabilitas tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syaratnya yaitu sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal, di sini kita tinggal membagi probabilitas dari 14 minggu tadi dengan probabilitas dari syaratnya tadi. Jadi di sini bisa kita blok, lalu kita running. Nah, untuk hasilnya kita dapetin 0,1299 atau sekitar 12,9%. Nah, ini menandakan bahwa kemungkinan tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syaratnya itu sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal itu cukup kecil karena cuman sekitar 12,9% kemungkinannya. Di sini kita lanjut ke software Minitab untuk menyelesaikan soal pertama tadi. Pertama-tama kita pilih menu calculation, lalu kita pilih probability distributions. Di sini kita pilih yang Weibull karena kita pakai distribusi Weibull. Lalu kita pilih cumulative probability, kita masukin shape parameter dan scale parameternya, yaitu alfanya 2,5 dan betanya 10. Lalu kita pilih input constant. Di sini kita masukin 14 karena di sini kita mau cari peluangnya untuk yang 14 minggunya terlebih dahulu. Kita klik OK. Di sini kita dapetin nilainya. Lalu kita lakuin langkah-langkah yang sama. Tapi di sini untuk input konstannya kita ganti jadi 6 untuk kita cari probabilitas dari syaratnya itu, yaitu 6 minggu. Kalau udah, di sini kita juga dapetin peluangnya. Nah, di sini untuk hasilnya itu peluang bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syaratnya sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal, itu kita bisa masukin rumusnya, yaitu sama dengan 1 dikurang peluang yang 14 minggu dibagi dengan 1 dikurang peluang yang 6 minggu. Dari sini kenapa kita pakai 1 dikurang? Karena yang mau kita cari itu peluang tanaman tersebut itu bertahan hidup lebih dari 14 minggu. Karena lebih dari 14 minggu, maka di sini kita pakai 1 min di rumusnya. Lalu bisa kita enter.
Nah, di sini hasilnya itu sama kayak yang kita dapetin di RStudio tadi, yaitu 12,9%. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya itu, jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda 12 pengunjung per 2 jam. Di sini yang ditanyakan yaitu probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut antara 10 dan 15 orang. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu berapa peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini kita eh, ada 2 pertanyaan. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini kita bisa pakai distribusi Poisson. Karena distribusi Poisson itu digunakan untuk menghitung jumlah kejadian diskrit dalam interval waktu tertentu. Nah, kita bisa buka software studionya. Di sini untuk soal yang nomor 2, pertama-tama kita input lambdanya dulu, lambda 2 jamnya yaitu 12. Lalu untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu pengunjungnya antara 10 dan 15, kita bisa masukin sintaks pairwise, lalu kita masukin yang terbesarnya dulu, 15. Kita input lambda 2 jamnya, lalu dikurangin sama di sini kita masukin sintaks pairwise lagi, kita masukin 9, dan kita input lambda 2 jamnya. Sini bisa kita running aja. Nah, untuk peluangnya itu 0,6020 atau sekitar 60,2%. Nah, ini kemungkinannya cukup besar ya teman-teman, karena peluangnya itu 60%. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu berapa peluang pengunjung yang datang itu tidak lebih dari 5 dalam waktu 1 jam. Sini kita input dulu lambda 1 jamnya. Karena yang tadi diketahui itu lambda 2 jam yaitu 12. Jadi untuk lambda 1 jamnya itu 6. Lalu kita bisa pakai sintaks pairwise lagi. Kita masukin 5 karena kita mau cari tadi 5 pengunjung. Terus lalu kita input lambda 1 jamnya. Terus kita running aja. Nah, di sini kita dapetin peluangnya itu 0,4456 atau sekitar 44,5%. Selanjutnya, kita akan menggunakan software Minitab untuk menyelesaikan soal nomor 2 tadi. Kita bisa pilih menu calculation, lalu kita pilih probability distributions, lalu kita pilih Poisson karena kita pakai distribusi Poisson. Kita pilih cumulative probability. Nah, untuk mean-nya itu kita dapetin dari lambdanya, yaitu 12. Lalu di sini untuk input konstannya, kita masukin yang 15 dulu, karena kita mau cari peluang pengunjung yang datang pada periode tersebut antara 10 dan 15. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapetin peluangnya untuk 15. Lalu kita lakuin langkah-langkah yang sama dengan input konstannya kita ganti jadi 9. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah kita dapetin juga peluangnya untuk 9. Jadi untuk peluang pada periode tersebut, pengunjung yang datang itu antara 10 dan 15. Di sini kita tinggal mengurangkan peluang yang 15 dengan yang 9. Nah, di sini kita dapetin 0,6020 atau 60,2% sama kayak yang kita dapetin di software studio tadi. Lalu untuk pertanyaan yang kedua di soal nomor 2, kita bisa lakukan langkah-langkah yang sama. Tapi untuk min-nya kita ubah jadi 6 karena yang ditanya itu peluang pengunjung yang datang tidak lebih dari 5 dalam waktu 1 jam. Jadi kita pakai lambda yang untuk 1 jam, yaitu 6. Karena lambda 2 jamnya itu 12. Lalu untuk input konstannya kita pilih 5 karena kita mau cari peluang pengunjung yang datang itu tidak lebih dari 5. Kita klik OK.
Nah, di sini kita dapat peluangnya itu 0,4456 atau sekitar 44,5%. Hasilnya juga sama seperti yang kita dapetin di Software Studio tadi. Selanjutnya, soal yang nomor 3, yaitu proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap pelayanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Di sini kita diminta untuk menghitung probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%. Serta kita juga diminta untuk menentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Jadi di sini juga ada eh, dua pertanyaan. Nah, untuk yang nomor 3 ini diketahui bahwa perusahaan ini mengikuti distribusi beta. Jadi kita akan menggunakan distribusi beta. Nah, untuk software RStudio, di sini kita bisa input dulu alfanya itu 3 dan betanya itu 7. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu probabilitas proporsi komplain berada antara 20% dan 50%. Di sini kita konversi dulu dari 20% dan 50%-nya jadi desimal. Lalu di sini kita pakai sintaks P beta. Kita masukin yang besarnya dulu 0,5. Lalu kita input alfanya dan juga betanya. Itu juga yang 0,2. Lalu untuk hasilnya, untuk probabilitas eh, proporsi komplainnya itu berada di antara 20% sampai 50%, kita tinggal kurangin peluang yang 0,5-nya ini dengan 0,2-nya ini. Di sini kita blok, lalu kita running. Untuk hasilnya itu kita dapetin 0,6483 atau sekitar 64,8%. Nah, ini juga cukup besar ya kemungkinannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua di soal nomor 3, yaitu kita diminta untuk menentukan kuantil ke-75. Sini kita bisa pakai sintaks Q beta, lalu kita input 0,75, kita input alfanya dan juga betanya. Sini kita running. Nah, untuk kuantil ke-75-nya itu 0,3905. Selanjutnya, kita akan menggunakan software Minitab. Di sini kita ke menu calculation, lalu kita pilih yang probability distributions, kita pilih yang beta karena kita memakai distribusi beta untuk soal ini. Lalu kita masukin alfa dan betanya, yaitu 3 dan 7. Lalu untuk input konstannya, kita masukin yang 0,5 dulu. Lalu kita klik OK. Nah, kita di sini dapetin untuk peluangnya yang 0,5. Lalu kita lakukan langkah-langkah yang sama dengan input konstannya itu 0,2. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapetin peluangnya untuk 0,2. Jadi, untuk probabilitas proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%. Di sini kita tinggal kurangin peluang yang 0,5 dengan yang 0,2. Jadi di sini kita dapetin 0,6483 atau 64,8%, sama seperti yang kita dapetin di software RStudio tadi. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu untuk menentukan kuantil ke-75, kita bisa ke menu calculation lagi, kita pilih probability distributions, kita pilih beta, lalu di sini kita pilih yang inverse cumulative probability. Di sini untuk alfa dan betanya tetap, untuk input konstannya kita masukin 0,75 karena kita mau cari kuantil ke-75-nya. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapetin kuantil ke-75-nya yaitu 0,3905. Sama juga kayak yang kita dapetin di software RStudio tadi. Baik,
Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.